Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini kita akan lanjutkan pertemuan kita setelah pada minggu lalu kita telah membahas prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada bab 10, pembaru Islam. Kompetensi dasarnya yang pertama itu 3.10, menelaah perkembangan pada masa modern. Menelaah perkembangan Islam pada masa modern 1800 hingga sekarang. Yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern dari tahun 1800 sampai dengan sekarang. Yang ketiga adalah 4.10.2, menyajikan prinsip-prinsip pembaruan yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Ini kompetensi dasar, kemampuan dasar yang kalian miliki setelah mengikuti pembahasan pada bab ini. Peta konsepnya adalah pembaru Islam. Subbab atau subbahasan yang nanti menjadi fokus kita adalah Islam periode modern. Kemudian siapa saja tokoh-tokoh pembaru pada periode ini. Yang ketiga adalah jenis pembaruan Islam. Kemudian nanti kita juga akan menelaah perkembangan Islam pada periode modern. Dan terakhir itu adalah bangkitnya perjuangan Islam, itu diharapkan. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, maka diharapkan kalian bisa bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. Yang kedua, mampu mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern dan sekarang. Yang ketiga, kalian diharapkan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemunduran umat Islam. Yang keempat, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebangkitan umat Islam. Dan yang kelima, menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada masa modern. Ini diantara tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian akan mampu memperolehnya setelah mengikuti materi ini. Sebelum kita mulai materi kita hari sekalian, seperti biasanya saya meminta kalian untuk mengikuti hal sebagai berikut. Pertama, doa sebelum kita belajar. Bagi yang belum berdoa, silakan sebelum memulai pembelajaran ini berdoa dulu. Bagi yang sudah, lanjutkan untuk mengikuti materi ini dengan baik. Yang kedua, siapkan buku catatan kalian. Buku catatan pertemuan minggu lalu itu diambil kembali. Kemudian catat yang penting dari penjelasan saya pada pembahasan kali ini. Munculnya pembaruan Islam itu dimulai pada tahun 1800 hingga sekarang. Di dalam buku Profesor Dr. Harun Nasution, buku ini terbit 1985, itu membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam itu menjadi 3 besar. Yang pertama itu adalah periode klasik.
Periode klasik ini dimulai dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Dan yang ketiga adalah periode abad modern, dimulai dari 1800 hingga saat ini. Jadi setiap periode itu, dari 3 periode atas itu memiliki ciri-ciri yang membedakan satu sama lainnya. Misalnya pada periode klasik, ada sekalian, menggambarkan kondisi kejayaan Islam. Kemudian pada periode pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Dan yang ketiga itu periode modern, menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Jadi di dunia Islam itu membentang dari Maroko sampai ke Indonesia, dengan mengecualikan beberapa wilayah yang penduduk mayoritas non-muslim. Menurut Muhaimin, dalam bukunya ini, buku ini diterbitkan pada tahun 2011, bahwa Islam mencapai kemajuan itu di abad klasik itu disebabkan beberapa hal pada periode klasik. Umat Islam ketika itu melaksanakan ajaran Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Kemudian umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, menurut Muhaimin, pada periode klasik itu umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, mengembangkan sains. Pada masa klasik ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli hadis, ahli fikih atau ahli tafsir, tetapi juga muncul juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Pada periode klasik ini, ulama itu menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Beda halnya dengan pada abad pertengahan, itu abad ke-16 sampai ke-18. Laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Kenapa? Sebabnya itu. Pertama, ulama kurang berani melakukan ijtihad. Itu pada abad pertengahan. Yang berikut, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama abad klasik tanpa mereka melakukan ijtihad lagi atau mengarang kitab. Yang ketiga, banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergantung kepada penguasa ketika itu. Yang keempat, banyak para ulama periode ini hanya mengikuti, menuruti, bertaklid pada ulama zaman klasik. Yang kelima, ulama sibuk pada mencari ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang, justru cenderung lenyap. Yang keenam, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenal lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Kalau pada periode modern mulai muncul kesadaran umat Islam setelah periode klasik maju jaya, periode pertengahan itu mengalami kelemahan dan kemunduran, maka pada periode abad modern, abad ke-19, mulai muncullah kesadaran umat Islam ketika itu. Kesadaran tersebut itu ketika muncul orang-orang Eropa itu berhasil menguasai dunia Islam. Ya, walaupun pada awalnya bangsa Eropa ini mengalami kemunduran, ya, bangsa Eropa ini pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman abad klasik itu, ada sekalian. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa menguasai dunia Islam diantaranya negara Turki yang dielulukan oleh Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir itu dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Yang ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu masuk ke India dan melakukan kerajaan Mongol. Dari kondisi terpuruk seperti itu membuat para ulama sadar atas derita kemunduran yang saat itu dialami oleh umat Islam dibandingkan kemajuan Eropa. Karena itulah pada abad modern muncul para ulama dengan gagasan yang bertujuan untuk memajukan umat Islam. Terus
Siapa saja tokoh pembaharu ya pada abad-abad modern? Pertama dari India. India ini yang pertama adalah Shah Waliullah. Ini lahir 1703, wafatnya itu 1763. Shah Waliullah ini dilahirkan di India, tepatnya di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Shah Abdurrahim. Setelah dewasa ia turut menjadi guru madrasah ketika itu. Kemudian beliau menunaikan ibadah haji, menimba ilmu pada ulama-ulama Mekah di Madinah selama setahun. Kembali lagi dia ke India, ke Delhi pada tahun 1732, meneruskan karirnya sebagai seorang guru. Ada beberapa karya Shah Waliullah ini. Beliau ini seorang penulis yang hebat juga. Karya-karyanya diantaranya itu Hujjatul Al-Balighah, Uyun Al-Haramain. Apa pemikiran atau pendapat Shah Waliullah ini? Bahwa kemunduran di dunia Islam itu diantaranya disebabkan sebagai berikut: terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat terjadinya perpecahan umat Islam itu merupakan akibat adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul dalam Islam, di mana tiap aliran ini mengaku dirinya yang paling benar. Yang keempat, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran-ajaran lainnya, sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas sekalian. Itu diantara 4 pemikiran Shah Waliullah ini terjadi penyebab mundurnya Islam. Pertama, perubahan sistem. Yang kedua, sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan itu Kemudian perpecahan di kalangan umat Islam, mencampur aduk. Yang keempat itu mencampur adukan ajaran Islam. Yang kedua adalah Said Ahmad Khan. Yang kedua, pemikir dari India itu adalah tokoh dari India itu adalah Said Ahmad Khan. Beliau lahir 1817, wafatnya itu 1898. Setelah hancurnya gerakan Mujahidin dan kerajaan Mughal sebagai akibat dari pemberontakan pada tahun 1857, muncullah Sayyid Ahmad Khan untuk memimpin umat Islam India sekalian, yang telah kena pukul itu dapat berdiri dan maju kembali di masa lampau. Beliau ini lahirnya di Delhi pada 1817. Menurut keterangan berasal dari keturunan Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW, melalui Fatimah dan Ali. Nenek beliau adalah Sayyid Hadi sebagai pembesar istana di zaman Alamgir II pada saat itu di India. Apa pemikiran beliau tentang pembaruan Islam atau penyebab kemunduran Islam? Pertama, kemunduran umat Islam itu disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. Yang kedua, ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Yang ketiga, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, beliau ini menentang taklid, perlu adanya ijtihad sehingga umat Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterlambatan adalah pendidikan. Cara untuk mengubah pola pikir umat Islam itu menurut beliau ini dari keterbelakangan adalah dengan pendidikan. Yang ketiga adalah Muhammad Iqbal, lahir 1876, wafat 1938. Beliau ini berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab dan lahir di Sialkot
pada tahun 1876. Kemudian meneruskan studi beliau, pergi ke Lahore dan belajar di sana sampai mendapat gelar keserjanahan MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menurut keterangan mendorong pemuda Iqbal untuk melanjutkan studinya di Inggris, sehingga pada tahun 1905 ia pergi ke negara itu dan masuk di Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian ia pindah ke Munich di Jerman. Disinilah dia mendapat peroleh gelar PhD dalam tasawuf. Tesis beliau ini berjudul Development of Metaphysics in Persia, perkembangan metafisika di Persia. Pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tetap terbuka. Umat Islam yang kedua perlu mengembangkan sikap dinamis dalam syiarnya. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Kemudian umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berfikir. Kemundurannya itu disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berfikir. Yang berikutnya, hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya, menurut beliau umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang berikutnya, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurang perhatian terhadap masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Ini menurut Muhammad Iqbal, tokoh dari India. Berikutnya adalah dari Mesir, tokoh pembaru dari Mesir. Yang pertama itu adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ini lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 Masehi. Beliau ini seorang keturunan Turki dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ada 2 hal penting baginya, kemajuan ekonomi dan kemajuan militer. Ide dan gagasan Ali Pasha sangat inovatif pada zamannya. Antara lain, Muhammad Ali Pasha ini memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang didirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Jadi ketika Muhammad Ali Pasha ini memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir itu menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu kota, masjid, madrasah, Jami al-Azhar. Ilmu-ilmu dikembangkan di lembaga ini adalah masih menggunakan sistem tradisional, hanya ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, tokoh dari Mesir, pembaru dari Mesir adalah Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi ini mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usia 16 tahun, subhanallah. Kemudian ia menyelesaikannya studi di Al-Azhar ini pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Ada beberapa pemikiran beliau tentang pembaruan Islam. Yang pertama, ajaran Islam itu bukan hanya mementingkan kesetaraan hidup di akhirat belaka, tapi juga hidup di dunia. Yang kedua, pemikiran beliau, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum elit intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Yang keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat ditegakkan di tengah kehidupan modern. Yang kelima,
pemikiran beliau adalah pendidikan harus bersifat universal. Misalnya wanita harus memiliki pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat-sifat statisnya. Ini Al-Tahtawi, seorang ilmuwan yang berasal dari Mesir. Tokoh pembaharu yang berasal dari Mesir. Kemudian yang berikutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani ini lahir pada tahun 1839 Masehi, meninggal di Istanbul 1897. Ketika baru berusia 20 tahun, ia telah menjadi pembantu di Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864 ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Subhanallah, menjadi Perdana Menteri. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini apa saja pemikiran beliau? Yang pertama, kemajuan umat Islam itu tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Perubahan itu disebabkan oleh berbagai faktor, menurut beliau ini. Yang kedua, untuk mengembalikan kejayaan Islam pada masa lalu sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam itu harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Yang berikut adalah corak pemerintahan autokrasi absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bersuara dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Kemudian yang berikutnya menurut beliau tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antara umat Islam harus dihidupkan kembali. Ini pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Berikutnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Bapaknya itu bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar ibn Khattab. Apa saja ide beliau tentang pembaruan Islam itu yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam kala itu? Yang pertama, pembukaan pintu ijtihad. Menurut Muhammad Abduh, ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, penghargaan terhadap akal. Islam adalah ajaran nasional yang sejalan dengan akal, sebab dengan akal ilmu pengetahuan akan semaju. Yang ketiga adalah kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang telah dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho ini adalah murid dari Muhammad Abduh yang terdekat. Beliau ini lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang terletak tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Menurut keterangan, ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Nabi SAW. Oleh karena itu, memakai gelar Sayyid di depan namanya. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur Al-Manar. Dalam bab pertama dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar adalah sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wusta. Antara lain adalah mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas takhayul bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan faham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta pemahaman yang salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan, membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara barat. Ini Rashid Ridho ini sekian. Mengadakan pembaruan dalam Islam.
Pemikirannya Rasyidillah ini apa? Terhadap pembaruan Islam itu, sikap aktif dinamis di kalangan umat Islam itu harus ditumbuhkan. Umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran Jabariyah. Yang ketiga, akal itu dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Kemudian yang berikutnya adalah umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Kemunduran umat Islam itu disebabkan banyaknya unsur bid'ah, khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Yang berikut, kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum yang diciptakan oleh Allah. Yang berikutnya, perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar yang dengan bantuan para ulama untuk menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Ini menurut pemikiran Rasyidillah. Dari Turki ini adalah bernama Sultan Mahmud II. Pembaruan kerajaan Utsmani pada abad 19 sama halnya dengan pembaruan di Mesir, juga dipelopori oleh raja. Kalau di Mesir, Muhammad Ali Pasha, raja yang mempelopori pembaruan. Di kerajaan Utsmani, raja yang menjadi pembaruan adalah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud ini lahir pada 1785, mempunyai didikan tradisional, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, Turki dan Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal pada tahun 1839. Apa pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II ini? Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Kemudian menghapus pengkultusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilakukan oleh beliau adalah memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, madrasah, mendirikan sekolah maktibi ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi, maktibi ulumi, adabiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Kemudian mendirikan sekolah kedokteran, militer dan teknik. Apa pengaruhnya gerakan pembaharuan yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah, Mesir, India, Turki pada abad modern? Secara langsung atau tidak langsung, berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang ada di Timur Tengah ketika itu yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam bukunya Mukti Ali dapat diketahui ada 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia itu. Yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Kemudian adanya lembaga-lembaga pendidikan yang kurang efisiensi. Adanya yang ketiga adalah adanya kekuatan misi Darul Islam yang mempengaruhi gerakan dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. Yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Itu yang perlu. Melihat area tersebut, maka ulama pembaru Islam melakukan lima hal. Mereka melakukan 5 hal gerakan besar pembaruan. Pertama, khusus di Indonesia itu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Kemudian mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga adalah mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dan dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Yang kelima, melepas Indonesia dari belenggu penjajah. Jadi 5 gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang begitu saja, tapi secara langsung tidak langsung memiliki akar panjang
sejarah tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan, bahkan bahan bacaan, surat kabar, dan majalah. Jadi misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditirulah oleh ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura misalnya terbit sebuah majalah yang bernama Al-Imam. Di Minangkabau dengan nama majalah Al-Munir. Di Jogja dengan nama majalahnya itu adalah Suara Muhammadiyah. Ini terinspirasi dari pembaruan Islam yang berada di Mesir, India, dan Turki kala itu. Ada beberapa tokoh Indonesia yang sepaham dengan pembaruan tersebut. Di antara mereka adalah satu Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Memang cukup banyak tokoh ini, tapi disebutkan dalam materi ini adalah pertama Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, asal Padang, yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan Islam di Asia Tenggara. Yang kedua Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting. Kenapa? Sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Yang ketiga Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Perserikatan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Jogja. Kemudian yang ketiga Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan ini adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Ki Haji Hasyim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Ki Haji Ahmad Dahlan dan Ki Haji Hasyim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi tokoh-tokoh ini mereka semua adalah terinspirasi para tokoh-tokoh pembaru Islam yang ada di Mesir, di Timur Tengah, dan Turki ketika itu. Oleh sekalian, penerapan perilaku mulia. Jadi setelah kita membaca sejarah tokoh-tokoh pembaruan ini, oleh sekalian, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari mereka. Pertama, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih mengawal fondasi ajaran-ajaran Islam agar tetap tegak berdiri di tengah umat yang memiliki budaya lokal. Yang kedua, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh Islam yang gigih mengawal agama Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan yang lebih modern dan berkualitas. Yang ketiga, di sepanjang sejarah Islam senantiasa muncul tokoh-tokoh besar Islam yang gigih melawan segala bentuk penjajahan demi tegaknya keimanan, kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran bangsa. Yang keempat adalah di era abad 20, di saat teknologi informatika ini masih sangat terbatas, ternyata telah terjalin komunikasi dan ukhuwah antara umat Islam di berbagai belahan dunia. Kemudian penerapan yang kita ambil pelajaran yang terakhir adalah dari proses menyerap ide-ide tentang keislaman dari luar negeri ini, para tokoh Islam di Indonesia mengambil sikap dan cara yang selektif dan evolutif. Oleh sekalian, ini diantara pelajaran yang kita ambil dari setelah membaca sejarah tokoh-tokoh pembaru Islam di atas. Saya kira demikian materi ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Bagi yang belum paham, nanti silakan ajukan pertanyaan di grup WA kelas masing-masing. Mudah-mudahan materi tentang pembaru Islam ini dapat kalian pahami juga, dan saya berharap kalian foto catatannya, kemudian tulis bagian atasnya itu adalah nama, program, dan kelas. Foto catatan itu dikirim ke grup WA gurunya masing-masing. Bagi SMK Negeri 1 Labuan Bajo, nanti silakan
foto jadwalnya dikirim ke saya. Saya kira demikian materi kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.